Ya halo guys, welcome back to Lotok ID dengan gue Philip Villarol di sini. Hari ini gue bakal ngebahas terkait dengan hukum pidana, yaitu apa sih perbedaan antara penggelapan dan juga penipuan. Oleh karena itu, check this out. Nah, jadi penggelapan dan penipuan itu diatur dalam pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Penggelapan itu diatur dalam pasal 372 KUHP, yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku. Tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya, yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Sementara itu, penipuan diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Dilihat dari objek dan tujuannya, penipuan ini lebih luas daripada penggelapan. Jika penggelapan itu terbatas pada barang atau uang yang dititipkan tadi, atau yang penguasaannya berada pada pelaku, penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang. Nah, dalam perkara-perkara tertentu, antara penipuan penggelapan memang sih agak sulit ya dibedakan secara secara langsung. Kalau misalnya kita ngeliat kasus ini, kita masih bingung, ini termasuk penggelapan atau penipuan ya? Nah, sebagai contoh, ini gua ngambil dari hukum online. Si A hendak menjual mobil miliknya. Mengetahui hal tersebut, B menyatakan kepada A bahwa ia bisa menjualkan mobil A ke pihak ketiga. Setelah A menyetujui tawaran B, kemudian ternyata mobil tersebut hilang. Dalam kasus seperti ini, peristiwa tersebut dapat merupakan penipuan, namun dapat juga merupakan penggelapan. Termasuk sebagai penipuan jika memang sejak awal B tidak berniat untuk menjualkan mobil A, namun memang hendak membawa kabur mobil tersebut. Jadi kita lihat unsur penipuannya, bahwa memang dari awal tindakan dia untuk kepada sang korban menyerahkan suatu barang kepada dirinya, dan sebenarnya niat dari awalnya adalah memang buat menipu, tidak untuk menjual, menjadikan unsur penipuan itu terpenuhi. Lalu, termasuk sebagai penggelapan jika pada awalnya memang B berniat untuk melaksanakan penawarannya, namun di tengah perjalanan B berubah niat dan membawa kabur mobil A. Nah, kan kita lihat di sini, irisan antara penipuan dan juga penggelapan tuh agak, bordernya, batasnya tuh tipis banget. Karena kan niatnya tuh kita bingung, ini niatnya emang mau menipu atau menggelapkan? Apakah niatnya sudah terjadi dari awal bahwa dirinya memang ingin menipu diri saya, atau ketika mobil tersebut dalam penguasaannya tiba-tiba timbullah niat tersebut yang menjadikan hal tersebut adalah penggelapan. Nah, di sini itulah mengapa kalau misalnya kita ngelihat tentang kasus-kasus serupa yang ada unsur penipuannya atau penggelapannya, biasanya dua pasal ini dimasukkan, di mana memang dituntut terhadap pasal penipuan dan juga pada pasal penggelapan. Nah, menurut dari pandangan gua, yang perlu kita lihat lagi adalah unsur-unsurnya. Jika memang dari awal itikadnya buruk, memang dari awal tindakan-tindakan yang mulai dari memaksa kita, atau mungkin dia memberikan janji-janji palsu dan lain sebagainya, atau dia mendapatkan barang kita itu berdasarkan hal-hal yang memang tidak sah, atau upaya-upaya yang berusaha untuk memberikan tipu muslihat terhadap kita, itu bisa jadi penipuan, karena dari awal itikadnya buruk. Tapi jika memang ternyata dirinya berniat gitu, memang oke, gue pengen jualkan mobil lo tadi, tapi di tengah perjalanan dia ngelihat, kenapa nggak gue pakai aja mobilnya, atau kenapa nggak gue jual dan lain sebagainya, atau gue hilangkan dan lain sebagainya lah, hal-hal yang bersifatnya ketika dalam penguasaannya dia itu menyebabkan kehilangan. Nah, itu beda lagi, itu masuknya penggelapan. Terus pertanyaannya, lah kalau misalnya nggak sengaja gimana hilangnya? Nah, nanti memang itu kembali pada pembuktian, kita serahkan seluruhnya kepada pengadilan. Namun jika memang dapat membuktikan, pertama niat kita baik, terus kita tidak sesuai dengan unsur-unsur yang ada, baik itu penipuan dan juga penggelapan, itikat pertama kita dari awal memang itikat baik untuk bekerja sama, untuk menjualkan, kita punya track record bersahabat yang baik, tidak pernah kasus serupa, terus habis itu juga kita punya jadwalnya misalnya
Setiap hari, kalau misalnya ada yang datang menawarkan mobilnya, tapi nggak cocok, kita catat, kita bikin terus laporan-laporannya. Menurut gue nggak akan ada masalah ya, kalau memang kehilangannya itu di luar dari tanggung jawabnya dia. Nanti bisa dilaporkan untuk kehilangan dan coba minta bantuan polisi mencari mobil tersebut. Begitu, karena itu jatuhnya nanti pencurian tapi pihak ketiga. Jadi nggak ada sangkut pautnya baik itu dengan si pemberi barang ataupun penerima barang tadi. Oleh karena itu, kenapa sih penting banget hal ini? Karena tadi, gue pengen banget kita lebih tahu apa sih yang menjadikan penggelapan dan penipuan ini hampir mirip dan bagaimana cara kita membedakannya. Oleh karena itu, setelah lo pada bisa tahu kayak gini, semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Kalau misalnya begitu, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan juga kalau kalian suka dengan video-video gue, tolong subscribe dan like-nya. Oleh karena itu, sampai bertemu di video nanti dan salam demokrasi.